Oke, halo. Nah, hari ini Raja dan Ratu akhirnya naik tahta lagi. Oke, sesuai dengan yang kemarin. Cuman saya emang nggak masuk. Saya lagi fokus di beberapa saham. But I know sebenarnya ini oke kalau mau masuk kemarin ketika lagi bottom. Ini dua kali ya kalau kita ngelihat dari sini nih ya. Saya coba pakai ini deh. Si namanya demonstration. Demonstration, oke. Dari sini supportnya udah berkali-kali di sentuh ya, berkali-kali disentuh, di support. Kemudian di sini ada bullish dari divergence-nya, ada bullish divergence. Kemudian dari segi stokastik juga mulai murah di sini ya. Dari bottom ini juga mulai turun. Artinya potensinya oke, ditambah dengan adanya inverse head and shoulders di sini. Nah, momentum yang paling enak sebenarnya buy on weakness di area sini ya, di area supportnya. Ini satu. Kalau teman-teman masuk di sini, katakanlah kita coba ini deh, kita coba replay ya dari sini, masuk dari bottomnya. Oh Pak, kan kita nggak tahu kapan bottomnya. Misalnya di sini belum sentuh support ya, kita beli dari sini. Misalkan beli 1000, kita beli di sini, kemudian lanjut jalan. Oke, di bawah dulu, di bawah koreksi, teman-teman bisa buy lagi, beli lagi 1100 misalkan. Lanjut lagi ke atas. Nah, mulai di sini ya, mulai di sini nih area sekarang. Mulai di sini itu sudah ada bullish divergence. Kemudian harga udah murah dan juga ini mulai near crossing ya, dari mulai MA20 dan MA50-nya mulai crossing dan mulai ngebentuk pattern. Oke, beli di sini katakanlah. Lanjut lagi ke atas. Nah, di sini ada 3 watt soldiers ya, 1 2 3 ya. Ada 3 watt soldiers, pattern udah bentuk di sini dan dalam time frame 1 jam. Oke, ini udah profit sekitar 380.000 ya selisihnya. Terus naik lagi ke atas, koreksi, kemudian bentuk nah mulai kebentuk sini ya. Di area sini mulai kebentuk right handnya, right shoulders-nya. Lanjut, kalau teman-teman mau mainnya mainnya swing pendek, begitu ini udah kebentuk sebenarnya polanya bisa bisa dijadikan acuan untuk lepas gitu. Kalau mau mainnya simpel, kenapa? Karena di sini sudah sentuh di area Fibonacci-nya ya, area 1 nih Fibonacci, boleh dijual. Misalnya, saya nggak tahu di ke belakang mau kayak gimana. Misalnya dijual di sini. Oke, sell. Kemudian, oh ternyata dia naik. It's okay, nggak perlu FOMO. Tunggu konversi dari patternnya. Oh ternyata dia masih fluktuatif di sini. Semisal, oh lanjut turun ya, nggak nyampe mentok ke pattern untuk bikin di sini triangle ya. Lanjut lagi ke bawah, terus, nah lanjut lagi ke bawah. Oh ternyata ada three crowds ya, black crowds ya, atau 3 gagak merah. Ini istilah aja sebenarnya. Di sini ternyata dari harganya di 2590 udah mulai ada potensi koreksi dalam ya. Kemudian sudah crossing juga dari EMA-nya, EMA 13 saya pakai udah crossing juga, ya udah better di sini dijual. Kenapa tadi saya jual di sini ya? Kemungkinan udah mentok di Fibonacci-nya. Kemudian lanjut lagi ke bawah, ternyata dia bawa ke banting lagi nih, bawa ke banting sekitar berapa persen koreksinya ketika sentuh di Fibo 168. Oke, ini sekitar dari sini ya, koreksi di 1618 ya, sekitar 8%. Tungguin aja, kan kalau misalnya kita mau makainya adalah buy on weakness, kita tungguin aja. Lanjut, sep 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 sep. Oke, mulai ketahan di Fibonya 1. Lanjut lagi, kapan waktunya kita beli? Ini kan dia belum retrace ya, retrace, belum ada reversal ya. Setelah retrace maksudnya, setelah retrace ini belum ada reversal, dan dari SMA nya juga udah cukup tinggi. Kemudian RSI juga cukup tinggi, sama plus kayak hari ini ya, kayak hari ini RSI juga cukup tinggi. Jadi perhatian buat teman-teman yang mau apa namanya swing pendek gitu. Lanjut deh, lanjut. Nah, mulai mantul di sini.
Ini ketika harganya masih di atas, sorry, ini udah di bawah ya. Ini nggak jalan di sini. Nah, ini itu tanggal 25 ya di area sini nih. Nah, ini ada bullish ya. Mulai lagi ada masuk bullish divergence. Kalau tadi sebelumnya di sini, ini masuk bullish divergence. Oke. Dan juga harganya juga cukup murah. Dari bottom tracker juga udah di atas nih, udah melampaui thresholdnya ya, sekitar dari threshold kan sebenarnya 9 ya. Thresholdnya 9 tapi udah melewati sekitar 10. Ini udah momentum teman-teman kapan beli atau kapan entry-nya ya. Di sini sebenarnya udah mulai nuki ke bawah. Ini bisa jadi momentum juga untuk bisa masuk. Oke, let's say kita misalkan ketinggalan, dia nggak masalah gitu. Kita masuk di sini misalkan buy. Kemudian lanjut lagi. Karena kita tahu di sini ada crossing. Ya, di sini ada crossing nih. Kita mulai buy. Intinya kalau teman-teman habis koreksi dalam, jangan lupa entry lagi kalau memang ada momentum oke, baru bisa entry. Ya, jangan ngangkap pisau jatuh kalau nggak tahu di mana letak jatuh paling efisien ya. Lanjut ke atas. Lanjut. Oke, ada 3 white soldiers lagi di sini. 1 2 3. Kemudian lihat lagi di sini. Ini tanggal 31 kemarin ya. Berarti kemarin. Tanggal 31 di sini nih. Oke. Nah, kalau nggak salah ada member juga yang tanya ke saya, Pak, ini waktunya untuk apa namanya, entry atau enggak gitu. Dia punya di harga 2.400-an. Ya, saya lupa berapa patsinya. Saya pikir kalau untuk entry tunggu dulu ya. Konfirmasiin dulu apakah dia benar-benar akan bisa nge-breaking out atau hanya sekedar tes resistannya. Nah, di sini nih tadi nih di harga sekitar 2.600-an sampai dengan 2.700. Saya bilang dengan beliau, saya nggak tahu namanya tapi inisialnya HK, saya lupa inisialnya apa. Saya bilang tunggu 2.700, kalau misalkan bisa di breakout itu boleh untuk di HK. Saya bilang kayak gitu kan. Oke. Ketika teman-teman mulai HK di sini, kita HK misalkan tambah lagi 1.000 deh. Kayak kita buy di sini. Maka potensinya yang bisa dilihat adalah ketika muncul di area sini ya, tunggu konfirmasi buy kan ya. Dan ini masih baru awal-awal dia mau breakout. Kita buy lagi, lanjut. Oh, selesai. Oke. Ini beliau nih. HK kelewatan gara-gara telepon kelamaan, sekali lihat udah 2.800. Ini beliau nih kalau kebaca ya. Nah, akhirnya bisa cash out ya, bisa cash out 780.000 sekian. Win rate-nya 60% ya. Base rate-nya 3.390.400 ya. Kalau kita ngeliat di full report-nya, sorry, nggak usah pakai ini deh, ini aja deh. Nah, per sekarang pun udah mulai koreksi. Kenapa? Karena targetnya sebenarnya di 3.000 harus bisa di break ya kalau untuk melanjutkan potensinya. Tapi di sini udah mulai pelemahan, dia balik lagi ke level tertingginya di Fibonacci 1618 di 2.860. Oke. Itu sebenarnya session closing kita untuk review market dari Raja. Gimana kalau Ratu? Ratu juga hari ini juga sama kan ya. Kemarin saya sampaikan juga gerakannya nggak jauh beda. Cuman ini udah bearish ya. Potensi bearish di sini. Potensi bearish sebaiknya nggak entry dulu, tunggu konfirmasi. Sama kayak punyanya si Raja. Kalau kita ngeliat kan sama ya. Di sini nih 2 pattern ini sama nih harusnya punya Raja. Let's say kita copy punyanya Raja. Nah, hampir sama kan ya dari sini. Bandarnya bisa jadi sama ya. Bandarnya juga sama. Ini punyanya Raja, ini punyanya Ratu. Hampir sama. Tinggal tergantung bandarnya mau naikin yang mana dulu, gitu kan ya. Oke, itu dari Ratu. Ya, balik lagi kita pantau aja di area sini. Dan targetnya Ratu kalau misalkan mau sama kayak Raja ya, dia harus bisa nge-break sampai dengan Fibo nih, Fibo 1618 di 8.575, area high sebelumnya kalau nggak salah ya. Sorry, high sebelumnya. Ini sebenarnya kita tarik. Nah, ini sebenarnya supportnya sebelumnya yang
kita coba cek di sini ya. Ini support area sebelumnya. Kalau ini bisa di break ya udah, potensinya bisa penguatan lebih lanjut. Kalau enggak ya udah balik lagi ke area range ya, range sekitar 8 ribuan, 8.000 sampai dengan sekian, tergantung badannya mau dibawa kemana. Terus kalau mau masuk gimana, entry gimana? Entry bisa buy on support atau buy on breakout, tergantung, sekali lagi ya, tergantung konfirmasinya. Tapi kalau dari sekarang kayaknya enggak, karena udah ada bearish ya, divergence di area sini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk session sebelum closing ya. Ini jam 15:10. Saya mau bagi-bagi stok dulu di grup. Thank you.